mencoba bermain secara tiki taka, passing cepat ya kan. Akhirnya terus udah di tengah bisa kadang crossing, kadang juga dia lewat sayap kanan kiri, terobosannya bagus-bagus juga. Ini apakah MU udah bisa bakal tsunami trofi nih Ki? Mas gue dari segi kasta di bawah Seharusnya. kualitas main di bawah MU, masih ya MU nggak bisa ngangkat Piala Carabao gitu, kecuali masih ada City, masih ada Liverpool, mungkin masih 50-50 ya kan gitu, karena dari permainannya passing cepet, crossingnya bagus-bagus dari Eriksen, tadi gue bilang Eriksen, terus juga ada Casemiro yang sebagai tembok di tengah MU yang bener-bener badak banget gitu ibaratnya kan. Iya, Oh, digilai bola. Gue punya pertanyaan nih Ki. ya. Eh, makhluk apa yang ketika lagi di atas sombong, kalau lagi di bawah kuar-kuar? Makhluk Tuhan yang paling seksi Salah. apaan? Fans MU. Kenapa? Iya kan, MU semenjak dia udah naik lagi kan, sekarang di bawah asuhan Erik ten Hag, mulai mendominasi match, bahkan dia win streak kan. Akhirnya fansnya mulai berkoar-koar lagi, ini tsunami trofi bakal datang ya. Mulai muncul Muncul fans-fans tuh, yang tadi di goa-goa tiba-tiba keluar. Iya. Yang awalnya kebantai dulu 4-0 lawan Brentford kan mulai pesimis, akhirnya sekarang nongol-nongol tuh kan tsunami trofi datang ya. Tapi nih Ki, sebelum kita mulai, sekali lagi terima kasih udah datang di Digi Soccer dalam program Digilai Bola. Semoga kalian bakal terhibur dengan konten kita kali ini, karena kita bakal ngebahas soal The Red Devils Manchester United di bawah asuhan Erik ten Hag. Jadi Ki, setelah dipecatnya oleh Gunnar Solskjaer kan, terus digantikan oleh Rangnick selama setengah musim, dan akhirnya musim kemarin, musim panas ini ya, dia kan menantangkan Erik ten Hag sebagai pelatih baru. Di awal memang ETH sempat bagus ya di pramusim kan, maksudnya ya hasilnya bagus lah, nggak kalah gitu kan. Tapi kan awal masuk Premier League sempat kalah kebantai 4-0 oleh tim kelas bawah Brentford ya, kalau nggak salah, yang ngalahin 4-0 kan ya. Lupa. Brentford kalau nggak salah 4-0. Tapi setelah itu akhirnya MU mulai menemukan tren positifnya lagi nih Ki. Menurut lo, sebagai pandangan lo sebagai pengamat sepak bola, digilai bola nih kan, ini kira-kira MU finish peringkat berapa nih, gambaran kasar dulu untuk akhir musim? Finishnya Finishnya kira-kira di berapa, di peringkat berapa? Atau berapa besar lah gitu? masuk UCL sih minimal mah menurut gua 4 sih. besar ya berarti? Iya, dengan track record atau dengan permainannya sekarang ini menurut gua sih cukup yakin sih MU seenggaknya masuk UCL lah gitu. Pasti ya. Karena apalagi melihat dari beberapa klub bisik seperti Chelsea dan Liverpool juga yang memang performanya lagi nggak konsisten kan, turun gitu. Bahkan Liverpool terpah badai cedera, Chelsea setelah ganti pelatih malah jadi peringkat 10 gitu kan. Ya jadi akhirnya mau nggak mau saingan MU sekarang mungkin dari tim Big Six mungkin cuma ya Arsenal sama City doang gitu kan. Newcastle lagi bagus Ya dia. maksud gua tim Big Six gitu, yang tadi Big Oke, Six gitu kan. Kalau Newcastle kan tim yang tadinya di mediocre, akhirnya musim ini dia setelah disahamin oleh Sultan Arab gitu kan, akhirnya mulai berkembang gitu kan, walaupun belum beli pemain mewah gitu. Nah, tapi ini Ki, menurut gua sebagai fans MU sendiri ya, gue cukup suka dengan permainan Erik ten Hag yang mungkin dulu kalau kita lihat Ole, dia lebih ngandelin counter attack kan. Kalau Ole itu kan adalah tipikal pelatih yang taktiknya cuma itu doang, jadi dia lebih ngandelin ke counter attack dan penguasaan bola, tapi golnya tuh nggak banyak. Nah sementara di zaman ETH, gue nggak tahu kenapa nih, kayaknya mulai mirip kayak Barca gitu nih. Pemain MU udah mulai mencoba bermain secara tiki taka, passing cepat ya kan. Akhirnya terus udah di tengah bisa kadang crossing, kadang juga dia lewat sayap kanan kiri, terobosannya bagus-bagus juga. Ini apakah MU udah bisa bakal tsunami trofi nih Ki, musim ini atau 2 musim ke depan atau musim depan lah gitu lah ya? Dari peluang-peluang yang ada sih kayak bisa jadi lah. Kayak di Carabao pesaing-pesaingnya kayak udah nggak terlalu berat-berat kan. Udah hilang semua, tinggal Southampton, terus Nottingham Forest sama Newcastle, dan MU ketemunya Newcastle kan di semifinal. Nottingham Forest di semifinal. Jadi kemungkinan kan lawannya final, kalau misalkan dia masuk ke final ya. Lawannya kalau nggak Southampton ya Newcastle. Jadi maksud gue tuh harusnya bisa menang ya gitu kan. Kayak City, Liverpool udah gugur, Chelsea udah gugur, Arsenal udah gugur. Di Carabao juga kan kayaknya ya? Itu di Carabao yang di FA? Ya, di FA masih ada klub yang gede-gede lah gitu. Oh gitu. Ya maksudnya lumayan lah, seenggaknya 1 atau 2 sih capek lah. Maksudnya kegapai gitu, atau enggak Euro kan masuk Euro sekarang ya? Masuk. Iya. Ketemu Barcelona nanti di playoff. Oh iya, langsung ketemu Barcelona. Playoff kan kita enggak, kita kelas. Iya.
panjang ya dibanding UCL ya, lebih lamaan Iya. Euro ya, banyak klub-klub ya. Iya bener. Bisa lah. Carabao lah minimal ya. Karena maksud gua dengan squad Erik ten Hag yang sekarang gue bisa bilang diisi oleh pemain-pemain muda Ki ya. Banyak pemain muda, dan pemain muda ini bukan sembarang pemain muda yang diberi Chelsea yang dari antah berantah yang skill belum kejamin gitu. Kayak Rashford mungkin di musim kemarin kita tahu dia cuma cetak 5 gol doang dari berapa puluh pertandingan. Ternyata di musim ini baru setengah musim berjalan. Setelah Piala Dunia sih kalau menurut gua dia mulai naik lagi tuh. Bahkan sebelum juga sempat sih 1 gol 2 gol gitu kan. Akhirnya sekarang dia cetak 13 gol total kan, atau 14 gitu kan. Setidaknya berarti dia mulai menemukan talentnya kembali gitu di bawah asuhan Erik ten Hag gitu. Ditambah juga menurut gua pembelian dari ETH kayak Anthony. Oke lah, Anthony banyak dicap kayak wah gila lu, mahal banget lu pemain kayak Anthony gitu kan. Tapi kalau menurut gua justru dia cukup berpengaruh juga sebagai wingernya Manchester United, itu winger kanan gitu kan. Dia termasuk berpengaruh juga karena kadang crossing dari dia atau shoot dari dia dari luar penalti itu cukup membahayakan lawan juga gitu. Apalagi skill dia yang gocek sana gocek sini tuh cukup merepotin back lawan kan, walaupun sempat dia ngelakuin blunder dengan melakukan Anthony Tour gitu kan, yang lawan Norwich yang habis itu pastinya malah lepotan terus dicibir oleh para pundit yang ada di Inggris gitu kan. Tapi di balik itu menurut gua dia cukup berkompeten, pembeliannya cukup bagus. Ditambah ada Eriksen yang memang pembelian secara gratis. Iya benar. Ya kan nggak ngeluarin fee sama sekali. Tapi ternyata kontribusinya cocok banget gitu oleh gameplay ETH gitu kan. Mungkin karena ETH juga pernah ngelatih dia soalnya kan di Ajax B kan. Jadi mungkin tahu nih kalau ternyata Eriksen memang salah satu pemain yang berpotensi lah gitu kan. Ditambah juga Casemiro, nih 2 gelandang pembelian yang musim ini itu gue akuin yang bisa gendong MU. Iya. Eriksen dengan passing yang gak waras, maksudnya gak waras tuh kayak ada aja gitu trik-trik yang passingnya itu yang tadi gue kira nggak sampai akhirnya malah bagus gitu kan. Casemiro juga tembok MU banget tuh di bagian tengah Fred gitu juga kan. ya, Fred udah lumayan berfungsi lah gitu. Iya, digunakan. Fred di tangan oleh Gunnar Solskjaer bisa dibilang Lord lah ya kan, karena sering ngelakuin blunder atau kadang mainnya cuma lari-larian doang. Tapi di bawah ETH dia termasuk midfielder yang bisa ngebangun serangan juga. Ketika back pass dari belakang dia bawa bola ke tengah dan akhirnya umpan ke depan, itu juga termasuk perkembangan untuk Fred juga gitu kan. Terus kayak beli siapa lagi sih kemarin ya? Tadel Malaysia, sorry. Oh iya benar. Malaysia untuk sebagai pesaingnya Luke Shaw. Memang di awal gue lihat dia termasuk bisa menjanjikan lah gitu, walaupun di beberapa pertandingan akhir ini dia kan cukup turun ya, akhirnya digantikan oleh Shaw lagi. Tapi gue yakin sebenarnya di bawah ETH ini MU yang gue sepakat sama tadi bilang minimal Carabao bisa. Karena sekelas lawannya sisa Newcastle, Southampton, Nottingham Forest, semifinal ketemu Nottingham Forest yang kemarin MU ngebantai dia gitu. Berarti kan kalau MU masuk ke final ketemunya kalau nggak Newcastle, Southampton ya, sorry ya, bukan merendahkan, dari segi kasta di bawahnya MU. Paling yang berat Newcastle sih kan, balik lagi naik gitu. Tapi maksud gue dari segi kasta di bawah seharusnya kualitas main di bawah MU, masih ya MU nggak bisa ngangkat Piala Carabao gitu, kecuali masih ada City, masih ada Liverpool, mungkin masih 50-50 ya kan gitu. Gimana tanggapan lo nih? Sama satu sih menurut gua, pemain yang merasa lebih besar dari klubnya itu udah keluar kan. Jadi benar-benar berubah tuh. Ada gue pernah lihat di statistik dengan keluarnya si yang pemain bintang itu yang merasa bintang banget. Sebut dong lah, nggak apa-apa. Cristiano Ronaldo. Ternyata di track recordnya ternyata bagus nih, menang atau clean sheet gitu. Jadi menurut gue ya memang udah waktunya bukan dia gitu. Iya, sepakat. Karena memang sebelum Ronaldo cabut juga ya, memang statistiknya menyebutkan bahwa ketika Ronaldo bermain bersama MU dan dibandingkan dia tidak bermain, lebih banyak menang ketika Ronaldo nggak bermain. Karena mungkin ETH kan bukan sistem pelatih yang mengandalkan satu pemain ya, sebagai kayak lu spesialis banget gitu ya kan. Jadi ya balik lagi ketika Ronaldo bermain kan Ronaldo hanya ingin kayak disuplai bola gitu, sehingga semua pemain mungkin lebih kayak aduh ada Ronaldo lagi nih, ya udah deh mau nggak mau gue passing ke dia karena dia main bintang ya kan. Tapi ketika Ronaldo cabut, para pemain merasa mungkin lebih bebas untuk melakukan permainan yang bagus gitu, karena nggak ada tekanan kayak harus ngepassing kepada Ronaldo gitu, nggak harus memberikan suplai bola kepada Ronaldo. Dan beberapa kali walaupun di passing pun juga kayaknya beberapa kali juga kayak udah mulai menurun ya. Finishingnya kurang. Targetnya finishingnya gitu. Berapa kali Ki? Iya kayaknya udah mulai nurun makanya. Yang harusnya itu bisa jadi gol, kadang nggak gol dan malah dia kadang marah-marah sendiri gitu kan di lapangan. Itu kan menunjukkan bahwa ya gue bukan mengatai Ronaldo ya, sorry pada fans Ronaldo nih. Mungkin dia juga sebagai toxic juga kalau misalkan masih di MU. Iya makanya demi kebaikan bersama ya udah mending kan udahan gitu kan. Makanya. Di luar dari kontroversi Ronaldo yang keluarnya secara tidak baik gitu. Tapi nih Ki,
Kalau gue lihat juga kan sebenarnya PR-nya MU masih ada di striker ya, yang pernah gue singgung juga di beberapa episode lalu yang di saga transfer, masih membutuhkan seorang striker walaupun dengan datangnya Wout Weghorst gitu kan, tapi kan itu kan berstatus pinjaman ya. Gue nggak tahu mungkin kalau misalkan nanti Weghorst bermain dengan bagus, apakah akan coba untuk dipermanen atau enggak. Tapi memang menurut gue permasalahan pertamanya ini MU adalah untuk beli striker sih. Dengan mendatangkan Wout Weghorst menurut gue memang ETH, gue gak tahu ya kenapa ETH beli banget pemain Belanda, demen banget gitu ya gak sih? Lu ngerti gak sih? Mungkin dia memang udah klopnya sama pemain-pemain Belanda kali. Iya, atau enggak walaupun bukan pemain Belanda, pemain yang pernah main bareng dia lah kayak Anthony, Iya, bener. Martinez ya kan, dia bukan dari Belanda cuma kan main di Liga Belanda dan main sama dia juga di di Ajax tahu gitu kan. strategi yang mau jalanin sama ETH gitu kan. Iya. Udah ngerti gitu. Betul, sepakat gua. Mungkin ya karena balik lagi mungkin juga dari Piala Dunia Weghorst memang ke Belanda memang gue lihat sih nggak terlalu bagus, cuman setidaknya cukup berkontribusi buat sementara di setengah paruh musim selanjutnya sih menurut gua lumayan sih, bisa lah. Bisa ya. Iya, itu kan buat sementara. Kalau nggak salah dia peminjam kering kalau nggak salah. Iya. Kering, benar-benar nggak ada opsi buat permanen. Jadi memang dia mungkin ada rencana buat ngerekrut striker yang bagus gitu buat musim depannya. Tapi jadi untuk sementara nggak apa-apa sih menurut gua. Tapi nggak menutup kemungkinan juga ya kalau misalkan Weghorst ternyata setengah musim gacor misalkan bisa cetak 10 gol minimal gitu kan, siapa tahu mungkin MU tertarik untuk kontrak dia kan gitu untuk 2 tahun atau 3 tahun gitu, sambil dia mencari striker muda lagi untuk kedepannya gitu kan. Nah terus juga yang gue salut dari ETH nih Ki, yang tadi gue bilang ke lu, dengan bermainnya, aduh cik kancing gue jatuh Ki. Ya kentang banget nih jaket ya. Siapa tahu kan ada yang masuk jaket. Ya nih coba nih jaket gue nih parah banget kan berantakan gini, kali ada sponsor jaket mau ngasih masuk gitu. Sweater kayak. Oke balik nih Ki. Iya. Yang gue suka dari ATH adalah itu dia perubahan taktik yang menurut gue cukup drastis Ki. Yang tadi gue bilang MU tiba-tiba pemainnya udah mulai bisa main passing cepet. Kayak Tiki-Taka Barcelona zaman Pep Guardiola. Iya. Itu yang gue suka dari MU, apalagi waktu main lawan City kan. Lu lihat terjadinya proses gol kedua, itu sempat melakukan passing cepat main MU, akhirnya kan melakukan Tiki-Taka yang bikin pemain City akhirnya juga kelabakan juga gitu. Walaupun rada sedikit kontroversi yang golnya Bruno Fernandes. Itu memang sedikit kontroversi sih. Iya, cuma maksudnya secara permainan sih udah bagus sih menurut gua. Ya walaupun terlepas dari City memang lagi jelek gitu, tapi permainan MU mungkin menurut gua sih udah naik sih. Iya, sepakat. Udah sedikit terorganisir gitu. Iya. Udah ngerti dengan formasi timnya, pemain-pemainnya di mana, teman-temannya gitu sih. Itu yang gua suka. Dia mencoba untuk membuat MU lebih berbeda. Kalau memang dulu Ole yang ngelatih MU terkenal dengan serangan counter attack-nya, ball position yang banyak tumbang gol minim, atau enggak mengandalkan Ronaldo kan. Iya, tapi di zamannya ETH memang ball position nggak segede zaman Ole ya. Tapi akhirnya kan gol anticipation itu banyak Ki. Iya. Karena dari permainannya passing cepat, crossingnya bagus-bagus dari Eriksen, tadi gue bilang Eriksen, terus juga ada Casemiro yang sebagai tembok di tengah MU yang bener-bener badak banget gitu ibaratnya kan. Ya 3-2 musim mungkin kayak masih worth it gitu kan. Casemiro. Makanya gue bilang ETH ini termasuk pelatih yang cukup, apalagi dia pelatih dengan kemenangan tercepat di Premier League kan, meraih 20 kemenangan tercepat di Premier League gitu. Oh gitu. ETH gitu kan. Itu kan berarti membuktikan bahwa ternyata ETH itu nggak butuh adaptasi yang cukup lama di Premier League. Bahkan Ole Gunnar aja yang memang asli pemain Premier League gitu kan, mantan main MU, untuk melatih MU sendiri pun butuh adaptasi lama gitu. Bahkan dia nggak dapat piala gitu kan. Kalau itu sih untung-untungan pemain hebat belum tentu bisa jadi pelatih hebat juga Ya, kan. sepakat gua. Kayak pelatih hebat dulunya juga belum tentu jadi pemain hebat kan. Banyak gitu kan. Untung-untungan. Iya, sepakat gitu gue. Sih. Makanya yang gue suka dari ETH itu dia nggak perlu adaptasi lama, dan gue sukanya sama ETH Ki, dia ada tipikal yang pelatih yang tegas. Jadi ketika ada pemain yang sekiranya lu melanggar aturan atau apa, lu kasih punishment. Kayak kemarin Rashford telat datang latihan, ya lu di bench gitu, lu jadi pemain cadangan. Walaupun akhirnya dimasukin juga di babak kedua. Begitupun Ronaldo kan waktu itu yang kata nggak datang latihan gara-gara izin atau apa kan. Iya, atau nggak cabut setelah pertandingan cepet gitu. Dikasih punishment juga sama ETH. Itu gue suka dari ETH. Berani dia. Makanya itu pelatih yang bagus buat MU ya untuk saat ini, karena kita butuh pelatih tegas untuk fans MU saat ini, terutama kayak gue juga gitu. Butuh pelatih yang lu nggak mendewa-dewakan pemain. Karena lu harus tahu posisinya, lu manajer. Ya kan, lu yang ngelola mereka, bukan mereka yang ngelola lu. Lu yang berkuasa gitu. Lu yang berkuasa di ruang ganti gitu, bukannya pemain yang mengorganisir lu, tapi lu yang mengorganisir si pemain. Itu yang gue suka dari ETH Ki. Iya. Sepakat kan lu? Bener, setuju sih gue itu. Ya kayak si Ronaldo kan, dia berani gitu ngehukum, bahkan nendang gitu
kan jatuhnya kan kalau nggak salah itu belum selesai kontrak udah di-cut kan si Iya, Ronaldo. udah belum Tapi selesai kan tandanya dia memang benar-benar berani itu walaupun di si track recordnya bagus, pemain-pemain bintang tuh si Ronaldo kan udah bertabur bintang gitu. Tiba-tiba dia berani buat nge-cut tuh benar-benar sangat beresiko menurut gua. Banyak sih walaupun banyak kontroversi dari fans-fans Ronaldo atau enggak fans-fans MU yang menyayangkan, tapi menurut gua buat kebutuhan tim sangat perlu banget sih itu keberanian itu. Memang keputusan untuk pemutusan kontrak ini kan adalah persetujuan dari manajemen ya. Iya. Tapi gue yakin manajemen pasti itu karena ada andil dari ETH ya, mungkin karena dia nggak suka kalau lu merasa diri lu lebih gede daripada klub. Mending buang aja main kayak gini toksik gitu. Gue yakin kayak gitu karena dari zaman Ole nggak ada tuh manajer yang berani kayak untuk mutusin kontrak pemain yang selengean kayak dulu zaman Pogba, zaman Lingard ya kan. Di DPK setelah kontraknya habis, bukannya ketika kontraknya masih berjalan gitu. Makanya gue suka dari ETH itu kayak gitu, dari segi permainan, taktik, terus juga ketegasan dia gitu. Gue yakin di bawah ETH ini sebenarnya MU yang tadi kita bilang juga di awal, minimal tuh season ini dapatlah 1 piala. Ya yang udah pasti sebenarnya bisa dapat sih, yang udah pasti menurut gue ya. Harusnya. Carabao gitu kan. Dapet. Tapi kalau ternyata memang Carabao nggak bisa dapat, ya mungkin masih ada UL ya kan, masih ada juga di FA Cup gitu. Bahkan Premier League juga masih ada kancah gitu. Karena kan masih panjang banget kan untuk season habis. Ya walaupun Carabao dari prestige-nya juga emang kurang wah Piala gitu. Piala Ciki. Tapi maksudnya buat awal-awal musim ini si ETH lumayan bagus sih walaupun juga. Iya. Baik lagi sih bagus sih menurut gua enggak mental ketika mereka masalah lah piala Carabao juga. Sepakat gua. Walaupun di Piala Ciki sebutan akan Piala Ciki, tapi ketika pemain ngangkat 1 piala aja walaupun di Piala Ciki pasti mentalnya naik kayak weh ini Piala Ciki dapat, besok bisa nih Premier League, besok bisa nih UL gitu kan, atau FA gitu, atau ya musim depan kita target Champions League bisa gitu. Apalagi perdana kan si ETH masuk ke Premier League gitu, menurut gua cukup berhasil lah walaupun Carabao doang. Dan akhirnya dulu ketika Nunes gabung ke Liverpool kan katanya bakal jadi pesaing Haaland, ternyata menurut gue yang jadi pesaing Haaland justru sekarang adalah Rashford. Ya Rashford yang bisa menyaingi Haaland walaupun golnya masih jauh kan, 6-7 gol, cuma kan at least mulai ngejar dong Rashford kan dengan konsistensinya yang udah mulai naik juga gitu. Balik lagi itu si Salah juga lagi nurun juga ya kalau nggak salah. Salah iya, Liverpool ya begitu dah. Emang lagi kayak setelah kehilangan sosok Mane. Kehilangan Mane semuanya jadi malas-malasan kayak mainan. Iya. Emang. Jadi maksud gue tuh gue yakin sebenarnya ETH ini adalah sosok yang tepat untuk melatih MU gitu. At least gue percaya sebagai fans MU walaupun dia nggak dapet piala di musim ini, kasih dia kesempatan jangka panjang. Iya benar. Gue yakin dia bisa lebih kayak Klopp aja gitu. Klopp gabung ke Liverpool musim pertama nggak langsung dapet piala, di musim ketiga baru dapet ya kan. Bener. Champions League sama Premier League setelah itu kan. Kasih kesempatan ETH yang sama. Gue yakin ETH bisa lebih sukses dibandingkan Klopp kalau memang dikasih kesempatan yang sama gitu. Kayak Klopp dikasih jangka waktu panjang gitu, dikasih waktu proses lah, nggak yang muluk-muluk kayak Chelsea gue udah ganti manajer maunya instan aja peringkat 10 aja gitu kan. Gitu. Makanya gue berharapnya sih sebagai fans MU ya, ini gue berbicara, gue berharap manajemen MU kan juga katanya MU mau dijual kan, ya kan Edward, ya maksudnya kan keluarga Glazer kan lagi mencoba untuk menjual MU kan bener, gitu. Gue berharap juga semoga kedepannya yang beli MU adalah orang yang tepat, orang-orang yang tepat. Gue berharap sih sebenarnya dari timur gitu yang kaya-kaya gitu, ya kan, yang bisa supply dana lebih kencang gitu. Apalagi katanya ya orang-orang Amerika pelit gitu kan. Ya sebenarnya sih pelit. Ya kayak punya Arsenal aja kan juga dari Amerika. Iya, ya kan? Amerika. Mana mau dia beli pemain di atas 100 juta euro gitu kan. Ya kayak gue Milan gitu yang beli Amerika kayak rada-rada mirip duit juga kan. Milan mana mau beli atas 50 yang mikir gitu. Si Todd orang mana nih? Amerika? Bukan di Eropa. Gue lupa antara Ukraina apa Rusia. Banyak udah kayak track record orang mana pemilik Amerika kayak rada-rada kurang gitu buat jor-joran sih. Tapi apakah jor-joran bakal menjamin juga? Ya enggak, balik lagi tergantung skema pelatih ya. Bener. Gitu. Makanya gue yakin ETH bisa melihat pemain mana yang dia butuhin, mana yang enggak lah, gue yakin. Tapi polanya itu sih udah ada gitu sih ETH udah ada dasar. Dia gitu. Udah bikin dasarnya gitu. Skema permainan itu kayak gini loh, kita bakal main terapin MU. Tinggal gimana pemainnya itu bisa mengikuti apa kemauan ETH aja sih. Gue yakin MU bisa jadi tim yang ditakuti lagi lah di Inggris gitu, walaupun mungkin butuh waktu lama gitu. Mungkin udah kita udah terlalu panjang banget nih ngebahas soal MU. Ya, boleh. Iya kan, gue yakin banget. Sekali lagi kesimpulannya adalah gue yakin MU bisa menjadi klub yang ditakuti lagi di Liga Inggris ataupun di kancah Eropa. Tapi memberikan ETH kesempatan lebih lama. Kalau memang ETH nggak dapat piala musim ini gitu, itu namanya juga progres gitu kan. Gue yakin itu bisa terwujud lah gitu. Ya walaupun Carabao kan kayak tadi gue ngomong tuh, maksudnya dikatakan sih cukup berhasil sih walaupun juara Carabao gitu. Iya, musim pertama lagi kan. Iya. Sebagai perdana kan.
Oke. Berombak. Lanjut. Mungkin segitu aja pembahasan kita soal Manchester United di eranya Erik ten Hag yang sekarang menjadi klub yang cukup ditakuti juga. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa untuk follow sosial media kita, subscribe dan aktifkan loncengnya supaya nggak ketinggalan video-video Kalau kalian mau kita. komen-komen juga boleh, silakan gitu. Mau komen-komen, Bang, kayak gue pernah lihat lu udah Di pancoran dagang iya. somai gitu. Siapa tahu emang bener kan, gue lewat rumah lu situ lagi dagang somai, nggak apa-apa. Komen aja nggak apa-apa, silakan. Oke, thank you.